Good morning guys. Jadi hari ini kita akan mengambil pupuk kandang di Wonogiri. Kurang lebih perjalanan dari rumah saya ini sampai ke sana itu sekitar 1 jam. Let's go. Seperti biasa kita pakai mobil Vera Carry. Suatu saat supaya bisa, semoga aja suatu saat nanti kita bisa beli Ferrari. Asik guys. Anjing. Kacanya beku ini. Kemarin saya lupa masukin ke ini garasi karena ada mobil juga. Oke, langsung aja kita berangkat. Nah, hari ini kita akan menuju ke Desa Wonogiri dari Desa Ambengan untuk mengambil pupuk kandang. Jadi pupuk kandang ini merupakan pupuk yang alami untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi kita sebisa mungkin mengurangi penggunaan pestisida. Oke guys, jadi hari ini kita sedang berada di tanjakan maut. Jadi kenapa sih harus pelan-pelan? Karena kalau kita terlalu cepat, mau pickup belakangnya kosong, itu nanti akan banyak di belakang nggak dapat traksi. Jadi kalau pelan, banyak belakang akan mendapatkan daya tentram yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya kalian bawa pickup dalam keadaan kosong dengan tanjakan yang lumayan ekstrim, apalagi ada belokan, usahakan sepelan mungkin supaya mendapatkan bannya itu mendapatkan traksi yang cukup untuk daya tentram di jalan aspal. Beda kalau misalnya jalannya licin, tanah, baru digas. Anjay, ini jalannya agak rusak. Padahal di sini banyak villa loh guys. Termasuk juga ada villanya Mbok Nilo Jelantik. Lahannya Mbok Nilo Jelantik juga ada di sini. Jalannya ini agak rusak. Mungkin karena kemarin sempat hujan badai ya. Kemarin itu sempat ada hujan deras yang sampai berjam-jam. Mungkin itu penyebabnya ini. Kalau kemarin sih belum rusak separah ini. Lumayan, belum separah di Papua sih. Oke guys, jadi ini dia pupuknya, kita sudah sampai kurang lebih 1 jam dari rumah sampai di sini. Cuman kita nunggu yang punya dulu. Ini bingung nih mau putar balik di mana nih. Oke, di sana kayak. Oh di ini. Kau itu. Si ibu yang di Nusa Oke guys, jadi tadi baru habis naikin pupuk kandangnya. Jadi kita jalan-jalan dulu, ini minjem motor. Jadi kebetulan ada keluarga juga di sini tinggal dan juga ada sedikit taman di sekitar sini juga. Jadi dulu waktu kecil gue sering di sini. Dulu tuh posisinya nggak kayak gini. Di sini dulu tuh banyak kan hutan, belum terawat. Tapi sekarang udah banyak pembeli dari yang beli di sini tuh banyak dari luar, dari Jakarta, Surabaya. Jadi udah rame di sini. Tapi dulu tuh rumahnya cuma ini aja bang, rumah teman gue aja. Sama di sana ada lagi satu. Sekarang udah rame. Dan ini juga, anjir itu gue baru tahu ada proyek di sini anjir. Ini udah ada proyek. Oke, udah sampai. Kita tinggal mau minta nasi dulu. Oke, jadi kita udah sampai. Kita tadi udah minta daging. Dan selanjutnya kita akan balik ke Ambengan guys. Let's go. Jadi muatan hari ini tuh lumayan berat. Harus selalu hati-hati guys. Oke, berangkat. Oke guys, jadi di sini jalannya itu agak kecil. Bukan agak kecil, tapi pas hanya buat satu mobil. Dan juga tanjakannya cukup curam. Jadi kita harus selalu hati-hati ketika nemu tanjakan. Karena ini mobilnya bukan mobil diesel. Jadi ketika nemu tanjakan itu kita harus gaspol. Beda kalau misalnya pas masih kosong. Kalau kosong, kalau misalnya mobil kita terlalu cepat, bannya nggak dapat traksi. Tapi kalau misalnya udah penuh dengan muatan kayak gini, kita harus gas terus. Nah, sedikit informasi nih
guys, desa Wonogiri ini merupakan desa yang letaknya di daratan tinggi. Nah kalau kalian pernah ke Bedugul nih, kalian lihat tuh di sebelah utara ada perbukitan tuh. Nah di sanalah letak desa Wonogiri ini. Nah biasanya banyak masyarakat yang di desa Wonogiri ini menternak kambing. Nah jadi bagi kita yang ada di desa Ambengan, itu terkenal dengan daerah perkebunan cengkeh. Dan kebetulan banget nih di kebun saya itu ada kebun cengkeh dan juga durian. Nah biasanya setiap 2 tahun sekali saya menggunakan pupuk kandang sebagai pupuknya. Nah lihat tuh guys, pemandangan di sini tuh sangat adem dan asri, bahkan suasana juga sepi banget. Dan saat ini sih sudah banyak pembangunan villa ya. Nah ini nih kita mulai nih masuk ke jalan yang hancur. Dengan berat muatan seperti ini kita harus tetap berhati-hati dan juga stay fokus dalam berkendara. Nah apalagi di sini banyak lalu lalang masyarakat. Udah jalannya kecil, terus jalannya rusak, harus memiliki skill mengemudi yang mumpuni lah di jalan-jalan seperti ini. Dan saya juga dapat kabar nantinya lagi 2 minggu jalan ini akan diperbaiki dengan dana swadaya dari masyarakat, sumbangan dari masyarakat dan juga pemilik villa yang ada di daerah di sini. Dan oke guys, kita sudah berhasil melewati jalan yang rusak dan kita akan menempuh sekitar 1 km jalan rabat beton ini, dan selanjutnya kita masuk ke jalan aspal. Nah, ini dia jalan aspalnya. Jalan aspal ini sih lebarnya cukup buat papasan 1 mobil ya. Enggak cukup sih. Tapi ini lebih mendingan lah daripada jalan rabat beton tadi. Nah, perlu kalian ketahui guys, jembatan ini merupakan jembatan yang baru dibuat dan ini memangkas waktu tempuh perjalanan sekitar 30 menitan. Jadi guys, kalau misalnya kalian bawa mobil pickup, ya sejenis mobil pickup lainnya apalah itu. Nah, jika misalnya muatannya itu berat, ya, terus nemu turunan yang curam banget, jadi jangan gunain rem doang, jangan. Usahain pakai engine brake juga supaya beban dari rem itu nggak terlalu berat. Ini untuk antisipasi supaya nanti remnya tidak cepat blong ya, cepat panas. Selain itu juga jika misalnya turunnya jalan yang kalian ikutin itu turunnya terus membutuhkan rem yang terlalu banyak misalnya, jangan lupa juga cek juga kendaraan kalian. Karena jika jalannya turunan terus, walaupun kalian pakai engine brake dan juga rem manual, ya sama aja jika misalnya turunannya curam dan juga terus-menerus ketemu turunan. Jadi ini untuk selalu hati-hati di jalan. Ini sedikit tips ya, supaya kalian itu nggak kebablasan nanti di jalan. Dan itu juga sebelum berkendara, jangan lupa selalu cek kondisi kendaraannya, terutama pengereman nih kalau dalam pickup. Oke guys, akhirnya udah sampai di tempat tujuan kita. Tadi di atas sana itu ada kebun durian punya milik kakek. Jadi kita mau turunin dulu ini segini guys. Kita turunin ini dulu sendiri karena tenaganya ada sih tenaga 3 orang, cuma masih tak suruh panen porang. Jadi kita turunin sendiri aja dulu. Oke, tiga lagi guys. Habis ini kita pulang. Selanjutnya panen porang lagi. Oke, nurunnya udah beres, tapi untuk nutup ini kita harus majuin dulu dikit. Kita akan maju dikit, baru kita tutup. Kemungkinan sih bakalan stuck karena bannya masih nyangkut. Karena itu kita harus langsung gas mobilnya ini. Oke. Kita akan coba langsung gas karena ban mobilnya itu mentok.
berhasil lolos. Sempat nyangkut sih. Oh, dan kambing. Sudah beres. Jadi kenapa sih lebih milih pupuk organik? Karena ini lebih aman dan juga lebih sehat guys daripada kita pakai pupuk yang anon organik gitu. Selain itu juga harganya lebih murah. Harganya ini tadi dapat sekitar 35 karung, itu harganya cuma nggak nyampe 1 jutaan guys. Jadi pupuk yang tadi saya bawa itu dari kotoran kambing. Ini cocok banget buat tanaman, dan juga untuk biasanya itu kan banyak yang bilang katanya nanti bisa nyebabin pohon atau tanaman kita itu jamuran. Nah, mereka itu caranya yang salah. Caranya untuk menaruh pupuknya itu yang salah. Biasanya mereka itu naruhnya tepat di tepat di bawah pohonnya sekali, di batang pohonnya. Padahal harus ada jarak antara batang pohon dengan letak pupuk kandangnya itu. Jadi mungkin di next video saya akan videokan bagaimana caranya supaya tanaman itu tidak kena jamur ya ketika menggunakan pupuk kandang, yaitu terutama dari kotoran kambing. Oke, saya mau masukin mobil dulu, mau istirahat makan. Ini jamnya masih jam 9 sih. Kita mau lanjut ke kebun porang. Kita mau panen porang yang besar-besar. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.